tekanan itu pasti ada. Pasti ada. Karena 5 tahun lalu 2019 saya kan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan saya menghadapi tekanan. Tinggal kita memilih. Saya memilih mau ditekan atau enggak. Nah itu aja. Jadi saya pastikan 2019 saya tidak memberikan perintah apapun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu, walaupun tekanan yang cukup berat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat untuk Prabowo dan Gibran untuk menang di Pilpres tahun 2024 nanti. Amin. Seperti itu. Baru-baru ini ada seorang mantan jenderal sekaligus menjadi tim pemenangan Ganjar dan Mahfud MD mengungkapkan bahwa beliau katanya tahun 2019 itu pernah merasakan ditekan untuk memilih atau berpihak kepada salah satu pasangan capres dan cawapres. Kemudian mengajak para anggotanya untuk memilih pasangan capres dan cawapres tertentu. Kita bisa tahu bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini pasti dilayangkan kepada pemerintah yang ada sekarang, yaitu pemerintahan Jokowi. Dan itu tahun 2019 saat itu Jokowi yang mengusung Megawati. Secara otomatis pihak-pihak yang dituduh itu juga berasal dari Partai PDI Perjuangan yang saat itu memang mengusung Joko Widodo atau Presiden Jokowi sekarang untuk Pilpres di tahun tersebut. Dari sini saya kok malah merasa aneh ya. Jadi kenapa seorang TPN tidak berpikir secara lebih luas lagi untuk mengungkapkan sesuatu hal yang di situ malah akan membuat blunder, malah akan membuat di mana partai tersebut semakin membuka aib-aibnya di kemudian hari. Kalaupun itu benar ya ini sebuah asumsi yang itu buktinya juga belum ada. Kalau itu ditekan, karena itu semuanya butuh bukti. Seperti apa yang dikatakan Aiman kemarin juga katakan seperti katanya ada temuan-temuan yang mengisyaratkan bahwa TNI dan Polri itu nanti tidak akan netral seperti itu. Dan itu katanya dikendalikan oleh pemerintah pusat sekarang yang ditujukan untuk berdukungan kepada Prabowo dan Gibran. Sehingga saya rasa permainan playing victim yang dijalankan oleh PDIP itu akan merugikan PDIP sendiri. Itu akan semakin menggerus pemilih dari PDIP. Kenapa bisa seperti itu? Karena masyarakat semakin diberitahu, semakin dibuka. Kalau itu memang kenyataan ya, semakin dibuka tentang apa yang telah dijalankan oleh PDIP selama Pilpres di tahun-tahun sebelumnya. Jadi terjadi kecurangan. Ya, selama ini kan PDIP mengatakan bahwa Pilpres bahwa ini ya di pemilu ini itu selama ini PDIP itu mengatakan bahwa dan sekaligus kemarin dalam pidatonya Megawati itu mengatakan bahwa jangan ada Pilpres yang jadi jangan Pilpres tahun 2024 nanti jangan ada kecurangan lagi. Diksi kecurangan lagi itu malah semakin mengungkapkan bahwa memang Pilpres di tahun-tahun sebelumnya itu Megawati sadar bahwa Megawati ini tahu bahwa saat itu sudah terjadi kecurangan. Jadi dari sini pun akan semakin membuat blunder. Jadi PDIP ini sebenarnya jalan yang dipikirkan itu bagaimana kok. Jadi apa yang diungkapkan itu semuanya malah membalik dia
ke diri PDIP sendiri. Ya, seperti ya ungkapan dari Andika Perkasa, kemudian ungkapan dari jubirnya tim pemenangan Aiman kemarin, itu seperti itu malah bukannya akan membuat PDIP ini semakin tinggi nilainya, pemilihnya, tapi malah akan semakin tergerus karena masyarakat semakin tahu apa yang terjadi di pemilu sebelumnya. Ya pelakunya kalau bukan PDIP ya siapa? Karena PDIP saat itu yang pasti tahu, yang pasti PDIP saat itu yang mengusung kalau itu memang terjadi. Kalau tapi akan sebaliknya kalau itu memang tidak terjadi ya, dan itu digembur-gemburkan terus sehingga itu malah akan menjadi sebuah fitnah. Dan yang rugi siapa? Yang rugi ya PDIP sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam survei-survei yang terakhir ya di survei poll tracking, kemudian Indobarometer dan survei-survei yang lainnya itu survei pemilih dari PDIP itu turun. Kenapa bisa turun? Ya habis pendukung dari Jokowi yang merasa sekarang itu dihina-hina Jokowi oleh PDIP dan direndah-rendahkan, difitnah, itu pendukung asli Jokowi akhirnya tahu bahwa ini yang sebenarnya terjadi dan tahu bagaimana kedepannya akan memilih, sehingga dalam survei terakhir pun Anies malah terjadi kenaikan, kemudian Prabowo dan Gibran naik juga. Yang turun siapa? Yang turun adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kalau ini diterus-teruskan, apakah nanti malah akan semakin menggerus dan akhirnya Ganjar Pranowo di titik nanti ketika pemilu itu malah nilainya di tingkat paling rendah. Kalau sekarang tingkat paling rendah adalah posisinya di Amin, tapi nanti apakah nanti akan seperti itu? Dan yang maju di putaran kedua, kalaupun ada putaran kedua, itu malah bisa Prabowo, Gibran, dan Anies dan Caimin, bisa terjadi seperti itu. Kalau strategi yang dijalankan oleh PDIP masih seperti itu saja. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa relakanlah Jokowi, ya. Fokuslah kepada tim pemenangan Anda, fokuslah kepada calon cawapres Anda, yaitu Ganjar dan Mahfud MD. Itu yang seharusnya diunggulkan dari segi elektabilitas, biar tidak semakin turun tapi semakin naik. Harapannya kan itu. Nah, kalau strategi playing victim ini terus dijalankan, orang akan semakin muak. Kenapa muak? Ya kayak tidak punya prestasi saja, hanya bisa menjelek-jelekan. Kalau Prabowo yang selama ini dijelek-jelekan malah bisa naik, itu untungnya strategi yang digunakan oleh Prabowo dan strategi yang dijalankan oleh PDIP, sehingga akan semakin blunder dan semakin membawa PDIP ini ke jurang kekalahan ke depannya. Seperti itu. Dan ini ya perlu diwaspadai oleh PDIP kalau mau menang. Ya minimal jadi yang nomor 2 lah. Jangan sampai di nomor 3, itu kan nanti sangat memalukan sekali. Ya. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.